Selamat datang di ibadah online Gereja Anak Plus Kids. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. 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 Panduan ibadah online Gereja Anak Bless Kids. Yang pertama, ibadah online bukan hanya sekedar menonton, tetapi adik-adik juga beribadah di rumah masing-masing. Yang kedua, sebelum ibadah, jangan lupa mempersiapkan diri ya dalam keadaan rapi terlebih dahulu untuk menghormati Tuhan Yesus. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, ketika menyanyi, berdoa, jangan lupa untuk diikuti dan tetap fokus ketika firman Tuhan disampaikan. Yang kelima, kita percaya bahwa Tuhan juga hadir dalam ibadah kita. Jangan lupa dipimpin dan dibimbing oleh Papa dan Mama ya. Selamat pagi Kak Ida. Wah, Kak Ida semangat banget nih. Iya dong. Oh iya Kak, aku ini Sabtu kan itu libur kerja. Aku pengen cari kegiatan nih Kak. Nah aku pengen berkebun nih Kak. Tapi cara berkebun, tapi aku nggak tahu cara berkebun itu kayak gimana Kak. Adik-adik yang di rumah, adik-adik mau tahu nggak cara berkebun di rumah itu kayak gimana? Kita tanya Kak Ida ya. Gimana tuh Kak Ida? Cara berkebun yang bagus, kita harus siapkan dulu bibitnya yang bagus, siapkan tanahnya, Iya. potnya, pupuknya. Terus bibitnya kita tanam, kita masukin dalam pot yang ada tanah, kita kasih pupuk, terus kita siram. Beberapa hari kemudian
bibit tersebut tumbuh, Oke, bertumbuh dengan baik, terus kita rawat terus, nanti dia akan bertumbuh dan berbuah. Terus kalau yang jelek kita pangkas, kita ganti dengan bibit yang baru lagi. Jadi yang jelek dibuang. Iya, kita ganti dengan yang baru. Jadi adik-adik kalau mau berkebun kita harus punya bibit yang baik. Terus tadi tanah yang Bagus. baik juga bagus. Terus kita harus kasih pupuk setiap hari tuh Kak. Iya. Setiap Enggak, hari pupuknya adik-adik. berapa hari? Oh, Tapi disiram setiap hari. Disiramnya setiap hari Iya. agar dia bertumbuh. Iya. Nah, kayak udah ngomong-ngomong itu kayak kehidupan kita loh adik-adik. Iya. Kalau kita diberi firman Tuhan setiap hari, kita baca firman Tuhan setiap hari ya Kak, Iya. terus berdoa, terus melakukannya Iya. setiap hari rajin, kita pasti akan bertumbuh, terus berbuah seperti tanaman yang tadi Kak Ida kasih tahu. Nah, adik-adik yang di rumah mau nggak berbuah, bertumbuh bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan? Mau dong? Mau dong. Mau dong? Mau dong? Yuk kita ibadah sama-sama, oke? Shalom adik-adik. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah pada hari ini. Kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bless Kid Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2. Berdoa senantiasa. 3. Menjadi sempurna seperti Kristus. Yes. Bless Kid. Wow, keren. Beri kemenangan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak mau undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Udah, kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan lagu firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Katakan firman Tuhan.
periode memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, telinga kita untuk dengar firman Tuhan. Ada satu lagu bilang, Tuhan hanya ini persembahanku, hanya hidupnya kita, hanya jiwa dan raganya kita untuk Tuhan. Kita mau berterima kasih, kita mau bersungguh-sungguh naikkan lagu ini. Kita benar-benar mau bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih banyak karena Tuhan udah begitu baik sama kita. Ya, adik-adik sikap yang baik, kita mau naikkan lagi. Katakan dari awal, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk mempersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, dalam hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Ya, tadi kita nyanyikan lagu dari awal. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk mempersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku.
Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, nanti Kaida akan pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami tangkap, dapat kami tanamkan di dalam hati kami dan dapat bertumbuh berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Trivena. Kakak rindu dengan kalian dan kakak ingin bertemu dengan kalian. Tetapi karena masih pandemi, kita beribadah online dulu ya adik-adik. Tapi jangan khawatir, walaupun ibadah online, Tuhan Yesus tetap menyertai ibadah kita. Tuhan Yesus tetap hadir dalam ibadah kita. Adik-adik, pada hari Minggu ini kakak akan membawakan kisah dari Matius 13 ayat 1 sampai 22. Kisahnya tentang seorang penabur. Seorang penabur ini adik-adik menaburkan benih. Benih ini sangat kecil, tetapi nanti akan menjadi pohon yang besar. Dan pohon ini akan berbuah dan buahnya bermanfaat bagi banyak orang. Penabur ini menaburkan benih di 4 tanah yang berbeda. Pertama, benih ditaburkan di jalan raya. Yang kedua, benih ditaburkan di tanah yang berbatu-batuan. Benih yang ketiga ditaburkan di tanah yang bersemak duri. Dan yang terakhir, yang keempat, benih ditaburkan di tanah yang baik. Kita lihat adik-adik, apa yang terjadi dengan benih-benih ini? Yang pertama, yang jatuh di jalan raya tidak bisa bertumbuh. Karena apa? Karena burung-burung datang lalu memakan benih tersebut. Yang kedua, yang di tanah yang berbatuan, benih ini juga tidak tumbuh adik-adik. Karena benih tersebut baru tumbuh sedikit, baru mau berakar, tetapi karena tanahnya sedikit, tidak menyediakan makanan yang cukup, sehingga akhirnya benih tersebut mati. Dan benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri, dia mulai berakar dan mulai muncul di permukaan, mulai akan bertumbuh besar dan mulai akan menjadi tinggi. Tapi karena semak dan duri menghimpit, benih ini pun juga mati. Tetapi yang jatuh, benih keempat yang jatuh di tanah yang subur, dia berbuah lebat. Dia berakar, bertumbuh besar, muncul di permukaan, semakin tinggi, semakin besar, dan akhirnya berbuah. Nah adik-adik, apa sih inti dari cerita ini? Apa sih inti dari kisah ini? Kakak kasih tahu ya adik-adik. Benih itu adalah firman Tuhan yang adik-adik dengar pada hari Minggu dalam kesempatan sekolah Minggu. Dan tanah itu adalah hati adik-adik. Kalau adik-adik tidak mau menerima firman yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah Minggu ataupun para hamba Tuhan lainnya, maka kerohanian adik-adik tidak bisa bertumbuh karena firman itu tidak akan memberikan manfaat kalau adik-adik tidak mau menerimanya. Kalau adik-adik seperti tanah yang berbatu, adik-adik menerima firman yang kalian dengar, tapi sesudah itu melupakannya, maka firman itu juga tidak memberikan manfaat bagi kerohanian adik-adik. Karena apa? Karena firman itu tidak bisa bertumbuh dalam hati adik-adik kalau adik-adik lupa atau melupakan. Yang ketiga, kalau adik-adik menerima firman tapi meragukannya, tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan, yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu dan hamba-hamba Tuhan lainnya,
maka firman itu juga tidak akan memberikan manfaat dalam pertumbuhan adik-adik. Karena apa? Karena adik-adik bimbang dan tidak mau menerima firman itu. Tapi jikalau hati adik-adik siap untuk menerima firman Tuhan, menghargai firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, dan memberi kesempatan firman itu untuk bertumbuh dalam hati adik-adik dengan cara melakukannya, mengingatnya, menyelidikinya, maka firman itu akan memberikan manfaat bagi kehidupan adik-adik. Firman itu akan membuat kerohanian kalian bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan, semakin hari semakin kuat, dan bertumbuh besar sehingga memberikan manfaat dalam kehidupan adik-adik. Maka hidupmu akan menjadi berbuah, dan buahnya akan dilihat oleh banyak. Adik-adik, firmanlah yang membuat kerohanian adik-adik bertumbuh. Firmanlah yang membuat iman adik-adik semakin besar. Firmanlah yang membuat adik-adik semakin hari semakin mempercayai. Firmanlah yang akan membuat hidup adik-adik bermanfaat bagi orang lain. Dan kalian juga akan berhasil dalam kehidupan. Kenapa demikian? Karena firman akan menghasilkan buah yang baik. Apa buah itu? Buah itu adalah kalian akan memiliki kasih. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau adik-adik memiliki kasih, maka adik-adik akan dapat bermain bersama, membagi milik adik-adik kepada orang yang membutuhkan. Tidak ada pertengkaran di antara saudara adik-adik, antara adik dengan kakak, antara adik-adik dengan teman. Adik-adik bisa bermain bersama. Adik-adik bisa hidup bersama-sama tanpa pertengkaran. Karena kalian memiliki kasih. Yang kedua, sukacita. Firman itu akan membuat hidup adik-adik penuh dengan sukacita. Karena firman Tuhan memberikan pengharapan. Firman Tuhan memberikan kekuatan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman Tuhan akan memberikan adik-adik sukacita dalam segala hal, terutama di saat pandemi seperti sekarang ini. Firman Tuhan memiliki janji yang membuat kalian akan terus bersukacita. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Firman Tuhan memiliki pengharapan. Firman Tuhan membuat adik-adik memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada yang akan membuat adik-adik menjadi panik. Tidak akan membuat adik-adik menjadi bimbang ataupun putus asa. Karena adik-adik memiliki firman, dan firman itu akan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan adik-adik. Apapun yang terjadi, Tuhan menyertai. Dengan penyertaan Tuhan, walau badai sekalipun, walaupun keadaan tidak seperti yang adik-adik ingini, walaupun keadaan menjadi menakutkan bagi adik-adik, menjadi membimbangkan bagi adik-adik, menjadi membingungkan bagi adik-adik, tetapi Allah memberikan damai sejahtera. Yang keempat adalah kesabaran. Kita harus memiliki kesabaran.
kesabaran. Dengan kesabaran, adik-adik akan menjadi bijaksana, tidak cepat mengambil keputusan, tidak cepat marah, tidak cepat melakukan hal yang tidak diinginkan, tidak cepat melakukan hal yang tidak baik terhadap orang lain. Dengan kesabaran, adik-adik akan hidup lebih baik. Dengan sabar, kita bisa melihat segala perkara dengan baik, melihat masalah dengan baik, sehingga dengan kesabaran kita bisa menghadapi apapun itu tanpa huru-hara, tanpa ribut-ribut, ataupun tanpa kita menyakiti perasaan orang. Yang kelima adalah kemurahan. Jadilah kita anak-anak yang murah hati. Jadilah kita anak-anak yang peka atas keadaan sekeliling kita. Teman-teman kita yang membutuhkan, teman-teman yang butuh untuk diberi, ditolong. Biar kita memiliki kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Dunia ini butuh kebaikan adik-adik. Di dunia yang jahat ini adalah tanggung jawab anak-anak Tuhan untuk memberikan kebaikan kepada semua orang. Biar kebaikan menjadi karakter kita. Biar kebaikan kita dikenal oleh semua orang. Dengan kebaikan, kita akan mewarnai dunia ini dengan baik. Dengan kebaikan, kita bisa membuat tawa teman-teman kita, tawa orang tua kita. Marilah kita hidup dengan berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Firman itu akan memberikan kesetiaan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi buruk apapun, firman itu akan memampukan adik-adik untuk tetap erat berpegang kepada Tuhan, untuk tetap mempercayai Tuhan, walaupun tidak ada dasar untuk percaya, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan. Firman itu akan memberikan adik-adik kepastian. Firman itu akan membuat adik-adik tidak meragukan Tuhan. Yang kedelapan, lemah lembut. Sebagai manusia, adik-adik tidak luput dari kelemahan. Hari ini adik-adik banyak yang tidak adik-adik ketahui. Mungkin adik-adik melakukan kesalahan, tapi dengan kelemah lembutan, adik-adik bisa menerima masukan yang baik, bisa menerima kritik yang membangun, untuk kalian lebih baik lagi, untuk kalian menjadi manusia yang lebih daripada hari ini. Adik-adik mau diajar, adik-adik mau menerima perkataan orang lain, sekalipun perkataan itu bertentangan dengan yang kalian katakan. Dengan kelemah lembutan, kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian. Kalian bisa bekerja sama dengan orang yang sekalipun tidak sama karakternya dengan adik-adik. Firman Tuhan yang memampukan kalian memiliki kelemah lembutan. Yang kesembilan, yang terakhir, adalah penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri, poin 1-8 tidak akan kita miliki adik-adik. Karena semua poin itu membutuhkan penguasaan diri kita untuk tidak hidup sesuai dengan keinginan kita, tapi hidup sesuai dengan firman Tuhan. 9 karakter ini yang akan membuat hidup kalian berbuah dan memberikan manfaat bagi orang lain. Ke-9 karakter ini yang akan membuat kalian berhasil dimanapun kalian berada. Sebab siapapun, tidak ada yang tidak menyukai karakter-karakter seperti ini. Tidak ada apapun yang melarang karakter-karakter seperti ini.
Kalau kalian bertumbuh sejak hari ini, memupuk 9 karakter ini dalam kehidupan adik-adik, maka ketika kalian besar nanti, kalian akan berhasil dimanapun berada. Dan semua ini hanya bisa kalian dapatkan kalau kalian mau bertumbuh dalam firman Tuhan. Kalian mau mempercayai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jangan anggap remeh firman yang kalian dengar setiap minggu, sebab itu bermanfaat untuk membangun kehidupan adik-adik. Sebab firman itu berguna untuk membangun kerohanian kalian. Hari ini, marilah kita terima firman Tuhan dan belajar bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayat Mas 11 Juli 2021 adalah Kolose 2 ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Terima kasih untuk kakak yang sudah membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kakak mau bawain pengumuman nih. Adik-adik simak baik-baik ya. Ibadah gereja anak minggu depan tanggal 18 Juli tetap dilakukan lewat Zoom jam 11 siang. Dan doa puasa gereja anak Bleskit itu dilakukan setiap hari Kamis nih. Dimulai hari Rabu jam 10 malam sampai hari Kamis jam 3 sore. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Makan makanan yang sehat, rajin mencuci tangan, terus selalu jaga jarak. Terus jangan lupa pakai masker adik-adik kalau adik-adik keluar rumah. Nah, yang terakhir, adik-adik harus selalu rajin belajar, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Terus jangan lupa berdoa untuk Indonesia biar kita cepat dipulihkan. Video persembahan pujian, ayat hafalan atau kesaksian, dukungan permohonan doa, adik-adik bisa menghubungi Kak Sansan dan Kak Silvi nomor yang ada di bawah ini ya. Persembahan gereja anak Bleskit, jangan lupa nih adik-adik kalau rindu, adik-adik bisa transfer ke nomor rekening yang ada di sini. Nah, adik-adik juga jangan lupa nih untuk baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari untuk Indonesia, untuk kota kita Jakarta. Nah, adik-adik jangan lupa ya kalau kita itu harus dengar firman Tuhan, harus bertumbuh, harus berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa menjadi anak-anak yang menaburkan benih untuk keluarga, untuk teman-teman sekitar, biar kita terus hidupnya boleh memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini. Sekarang tibanya kita berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu di mana Engkau mengizinkan anak-anak kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau juga kiranya yang memimpin anak-anak ini supaya mereka percaya betul-betul kepada Engkau bahwa Engkau adalah Sang Juru Selamat. Engkau adalah satu-satunya yang patut disembah. Engkau adalah Allah satu-satunya yang patut ditinggikan dan diagungkan. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau juga yang memberikan kepada mereka keberanian untuk mereka berani bersaksi kepada teman-teman mereka yang belum percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Juru Selamat. Dan selamatkan juga keluarga mereka yang belum percaya kepadamu. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau juga yang memberkati guru-guru yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati dalam mata pencarian mereka, berkati keluarga mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkat dari Allah Bapa, Allah surga, Allah Roh Kudus tercurah kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau Juru Selamat kami. Sekian ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. God bless you kids. And don't forget to like, share, and subscribe Bless Kids YouTube channel.